Mari baca Al-Baqarah dulu ya. Habis ya waktunya ya Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Teman-teman dan juga sivitas akademika, pecinta sejarah, pecinta ilmu pengetahuan ya. Tidak ada habisnya, tidak ada lelahnya untuk kita selalu cinta terhadap ilmu ya. Karena ilmu adalah dasar kita. Dasar utama kita untuk berbuat. Jadi kita diberkati akal itu adalah untuk menjalankan ya, menjalankan. Kita punya hardware-nya, software-nya itu adalah ilmu itu sendiri. Jadi kita harus banyak menginstal. Kalau kita banyak menginstal ya, aplikasi ilmu pengetahuan, maka kita bisa running well. Diri kita itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa beraktivitas dengan sempurna untuk menggapai sesuatu yang menjadi tujuan kita. Nah, masalahnya adalah ketika tujuan itu berbeda, maka ada trouble di situ. Incompatible ya, tidak kompatibel. Kita sering mendapati di komputer kita itu nggak kompatibel gitu, nggak sesuai apa yang mestinya dikerjakan oleh software itu, tapi nggak bekerja gitu. Sering seperti itu, kita mendapati software tertentu nggak kompatibel, waduh ini nggak pas ini. Nah, karenanya kita harus kemudian meluruskan apa yang menjadi tujuan kita dengan software-software yang benar. Kalau softwarenya salah, maka kita nggak bakal sampai tujuan, kita nggak bakal menuju kepada apa yang kita harapkan. Betul? Betul sekali. Ya. Betul, Pak. Betul sekali. Kita nggak bakalan sampai. Makanya softwarenya harus betul, softwarenya harus bagus, kesiapan mental kita juga harus benar-benar oke ya, harus benar-benar mantap. Itu yang dinamakan dengan kita menginstal dengan benar, memasang dengan benar ya, seluruh perangkat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita belajar tentang sejarah Hindu dan Buddha. Saya share dulu ya. Hindu dan Buddha. Sekali lagi bahwa proses pembelajaran jangan kemudian kita reject gitu ya, reject, tolak terus, nggak mungkin. Tapi mestinya adalah menerima, meskipun menerimanya juga harus dengan pilih-pilih gitu loh. Kemarin yang seperti Pak Arif katakan, ketika kita mengambil suatu ilmu, maka ambil ilmu itu dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan. Dalam kerangka Indonesia, sejarah luar misalnya, yang kita serap, yang kita terima, ya, yang kita follow, ya, itu harus kemudian kita saring menjadi sejarah Indonesia. Loh, gimana Pak? Bisa aja kita belajar tentang sejarahnya Jepang, tapi bisa menjadi sejarah Indonesia. Sejarah Jepang itu kita ambil spiritnya, keberanian dia, semangat Bushido-nya untuk membangun masyarakat Indonesia. Berarti kita semangat. Kita juga nggak bisa menafikan itu. Kalau kemudian inspirasinya datang dari negara lain, why not? Yang penting kan kebaikan buat bangsa Indonesia. Kecuali kalau misalnya pemikiran yang datang dari luar itu justru malah merusak. Ini yang tidak kita inginkan. Sudah kelihatan belum di situ? Belum ya? Pak Arif ngobrol terus ya? Belum ada, Pak. Iya, belum di-share. Kalau sekarang sudah? Sudah apa belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Proses. Sudah ya? Sudah kelihatan ya di situ. Nah, itu adalah tema kita yang pertama. Tema yang pertama ini Pak Arif sengaja dorong ya, Pak Arif yang kasih. Nanti tema-tema berikutnya nanti ketua kelasnya segel untuk bikin kelompok. Udah belum bikin kelompoknya?
Udah, Pak. Sudah ya, nanti terakhir nanti kita bagi ya materinya ya. Oke, Pak. Iya. Oke. Nah, ini materi yang Pak Arif ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha ini selalu dikaitkan, selalu disatukan, selalu dibarengkan karena hampir seluruh proses baik Hindu dan Buddha itu hampir pada satu masa, pada satu waktu yang hampir sama ya. Meskipun kita sebetulnya harusnya mencoba untuk menempatkan secara proporsional ya. Secara proporsional itu maksudnya adalah ya Hindu, Buddha dan Buddha. Tapi selama ini digabungkan. Contoh misalnya ketika kita bicara tentang Candi Borobudur ya. Kita bicara tentang Candi Borobudur. Maka di dalam proyek pembangunan Candi Borobudur itu ya ada kekuatan lain, ada kelompok-kelompok yang lain, justru malah minoritas. Buddha itu minoritas pada masa Raja Samaratungga, ya, pada masa Raja Samaratungga, pada masa dinasti siapa? Kalau kita bicara Candi Borobudur itu pada dinasti siapa? Dinasti depannya S. Ada yang bisa? Sriwijaya. Bukan apa? Nggak ada dinasti Sriwijaya. Siapa ya? Dinasti apa? Ini juga otomatis Pak Arif sedang mengetes juga ya. Karena kadang-kadang kahutnya kadang-kadang Pak Arif nggak keburu ya. Dinasti Warrior, Pak. Hah? Ulangi. Sailendra, Pak. Kamu benar jawabnya itu. Warrior atau apa tadi bilang? Kok ngeheng? Di situ mati nggak? Oh, dinasti Sanjaya bukan, Pak? Nggak ada jawaban, kayaknya ngeheng ya. Halo, Pak. Masih terkoneksi nggak Pak Arif? Kok di depan Pak Arif layarnya tertutup semua ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ada, Pak. Ya? Duh, kirain mati barusan. Alhamdulillah nggak mati. Kirain putus. Soalnya di sini internetnya suka putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Iya. Alhamdulillah udah lancar ya. Dinastinya adalah dinasti Shailendra. Tadi jawab siapa? Bener Pak, Sailendra Pak. Saya kira Sanjaya, Pak. Dinasti Shailendra. Ya. Ada dinasti Shailendra, ada dinasti Sanjaya. Nanti ada dinasti lagi, dinasti Isana ya. Dinasti Isana itu adalah dinasti Empu Sinduk ya. Empu Sinduk. Empu Sinduk ketika dia pindah ke Jawa Timur karena ada Gunung Merapi, ada letusan Gunung Merapi, makanya pindah. Tapi ada beberapa alasan lah. Ada alasan karena Gunung Merapi, ada juga alasan karena ya apa ya? Ya lebih nyaman ya. Ada alasan kenyamanan gitu. Ada alasan kenyamanan. Tetapi lebih banyak disebutkan dalam berita-berita sejarah, dalam tulisan-tulisan sejarah, dalam sumber-sumber sejarah itu dia pindah karena ada letusan Gunung Merapi. Makanya kalau Anda misalnya bicara tentang kerajaan Hindu Buddha yang ada di wilayah Jawa Tengah itu banyak tertimbun oleh reruntuhan tanah, oleh tumpukan-tumpukan tanah ya. Seperti apa yang terjadi di mana tuh ya? Di Kumitir ya. Kumitir itu wilayah mana itu Kumitir? Jawa Timur ya. Kumitir Jawa Timur. Mana tadi videonya nih? Nggak kelihatan. Ya. Itu tertimbun. Padahal di situ merupakan istana, bekas istana ya. Tapi ini masih dalam analisa. Halo, hai. Siapa itu? Siti Atiqah.
Adiknya udah ngerjain tugas belum adiknya, Siti? Udah ya, udah dikirimin tugas ya. Pak Arif mau tanya, itu eh, kalau yang banyak virtual itu Pak Arif atau siapa sih yang paling banyak virtual? Atau yang lain dikasih tugas doang? Enggak kan virtual juga sama kan kayak Pak Arif kan? Virtual juga, Pak. Virtual juga sama ya? Iya, virtual juga, tugas juga. Kalau Pak Arif kan virtual doang ya. Tugasnya nggak ada, parah banget. Tenang aja ya, tenang aja. Nanti kasih tugas. Jangan dong Pak. Iya, kalau paling tugasnya dikit aja lah ya. Dikit gitu ya. Ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh CVT Akademika MAN 21 Jakarta. Jadi kita kadang-kadang sulit untuk membedakan Hindu dan Buddha. Dan tidak ada pembagian secara literalik jelas begitu ya. Pak izin kamar mandi Pak. Iya, silakan ya. Tidak ada pembagian secara literalik jelas ya mana itu Hindu dan Buddha. Kalau peninggalannya jelas, makanya era Hindu dan Buddha itu bisa dikatakan merupakan era yang satu gitu loh ya. Mereka bareng-bareng hidup bareng-bareng satu pemerintahan, satu ruang tamu ya, satu perjamuan bareng-bareng. Makanya kemudian dibuatkan yang namanya Candi Borobudur dalam rangka untuk memberikan penghormatan ya kepada agama Buddha gitu. Artinya toleransinya itu sangat-sangat tinggi. Nah, ini Hindu dan Buddha ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hari ini Pak Arif sampaikan tentang konsep tentang Hindu dan Buddha. Yang pertama, kajian konseptual ya. Saya ingin bahwa setiap diskusi kita akan diawali dengan kajian konseptual. Pertama, konsep agama dalam bahasa Sanskerta, agama berasal dari dua kata yaitu a dan a artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi tidak kacau, agama itu tidak kacau. Karena misi keagamaan itu adalah dalam rangka dalam rangka untuk menciptakan kedamaian. Di dalam Islam dikenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Ya. Agama itu ada dua. Kita juga harus bisa membedakan agama banyak banget sih ya. Apa sih bedanya agama Islam sama agama Hindu itu apa sih gitu? Ada yang tahu bedanya nggak Hindu sama Islam itu bedanya apa? Ada yang bisa membedakan antara Hindu dan Islam? Kamu lihat aja contoh yang terjadi di India beberapa hari yang lalu, itu juga bisa dijadikan contoh. Apa bedanya? Coba salah satu sebutkan coba. Perbedaan antara Islam dan Hindu. Contoh yang kemarin tuh yang di Sungai Gangga, itu aja udah beda kok. Ada yang bisa? Coba sebutkan. Coba sebutkan dan ceritakan apa perbedaan antara agama Islam dengan agama Hindu. Dari segi ketuhanan, kalau Islam kan Tuhannya Ini siapa satu. nih? Ini siapa? Bentar dulu. Aulia, Clara, nyalakan kamera Clara. Udah nyala, Pak. Kok Clara nyalakan kameranya? Coba Clara apa nih? Kelihatan nggak, Pak? Jadi bedanya adalah Bedanya itu dalam keyakinan. Apa namanya? Pas ibadahnya, Pak. Kalau yang Hindu kan itu dia ibadahnya menyembahnya ke dewa gitu. Terus kalau Islam kan Allah. suaranya nggak jelas Clara. Masa nggak ada sih, Pak? Suaranya jelas nggak teman-teman? Enggak, kurang jelas. Nggak jelas suara, kurang jelas. Sebentar, baru kencengin diri kita. Kedengeran nggak? Coba ulangi Clara. Perbedaannya itu pas waktu menyembah gitu, waktu beribadah. Kalau misalkan Hindu itu Ibadah itu apa? apa? Ibadahnya apa? Bagaimana? Iya, kalau Hindu kan ibadahnya tuh kayak nyembah dewa gitu. Terus kalau Islam kan ibadahnya kayak sholat,
terus ya ibadahnya ke Allah gitu Pak. Apa? Nyembah apa? Kalau Islam? Kalau Islam ke Allah gitu Pak. Oh iya, iya. Oke. Cukup Clara, terima kasih. Iya Pak. Berikutnya siapa lagi yang mau berpendapat beda antara Hindu dan Islam? Priska mau? Saya Pak. Setelah dia Aul dulu. Aulia ntar setelah ini ya. Priska dulu coba. Priska silakan. Priska, apa bedanya Priska? Nyalakan kameranya. Oh, nyalain. Dari segi ketuhanan, agama Islam mempercayai bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di Hindu itu percaya akan adanya titisan Tuhan yang biasa disebut dengan dewa seperti Dewa Ganesha, Krishna, Hanuman, dan lain-lain. Sedangkan jika kita lihat dari kitab suci, agama Islam memiliki satu kitab suci, yaitu Al-Quran. Terima kasih. Iya, oke. Jadi ada tiga poin di situ. Ya, tentang Tuhan, konsep ketuhanan ya. Kemudian juga Al-Quran ya, kemudian para dewa ya di situ. Pasti konsepnya secara teologis itu berbeda. Sekarang Kak Aulia dulu deh. Kak Aulia. Nggak jadi Pak. Nyalakan kameranya. Nggak jadi Pak, nggak jadi. Loh, kok nggak jadi? Aku menunggu jawabanmu loh. Kok nggak jadi? Nggak jadi Pak, sebetulnya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi paling tidak tadi sudah tergambar ya, tergambar. Tergambar itu artinya bahwa sudah ada jawaban-jawaban yang menjurus bahwa perbedaan itu pasti ada. Beda dong, agama nggak semua agama sama, pasti beda. Beda dalam hal apa? Beda dalam ritusnya, beda dalam ritualitas. Ritualitasnya itu tidak sama. Islam saja nggak sama, ya nggak? Islam aja beda, apanya? Cara sholatnya juga ada yang sedikit beda lah. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama dalam beberapa yang kemudian dianggap sebagai syariat itu sama. Tapi dalam praktik-praktik tertentu misalnya kunut dan tidak kunut. Tapi itu sudah selesai ya. Perbedaan kunut dan tidak kunut itu kita sudah clear. Zaman dulu lah, itu jadul banget sih. Hari gini masih ngeributin kunut gitu segala macam, sudah clear ya. Contoh misalnya perbedaan hari raya itu juga penentuan hari kan beda. Penentuan hari raya, Pak. Itu perbedaan-perbedaan yang ada di Islam. Apalagi bicara Hindu. Saya kenapa sebutkan tadi misalnya tentang kok yang terjadi kemarin-kemarin maksudnya apa Pak? Yang terjadi kemarin misalnya adanya banjir yang melanda Sungai Gangga. Pernah dengar beritanya? Iya Pak. Pernah Pak. Sungai Gangga banjir. Apa akibatnya Sungai Gangga banjir kemarin? Terkait dengan Pak Arief yang kita ceritakan hari ini, terkait dengan umat Hindu yang ada di Bali. Vito mau jawab tuh? Enggak Pak, lupa matiin mic ini. Ya. Jadi kaitannya apa? Kaitannya jelas sekali bahwa cara mereka menguburkan mayat pun berbeda dengan kita. Biasanya dibakar, tapi karena bahan bakarnya mungkin kurang atau gimana gitu ya. Kemarin itu tolong nanti diperjelas faktanya. Akhirnya dikubur di mana? Dikubur di sungai. Batu-batu, di pasir. Di goa. Di pasir ya, kemarin di pasir. Karena apa? Karena saking banyaknya yang meninggal. Dibakar nggak cukup, mungkin gasnya habis atau arangnya habis gitu ya, kurang sehingga banyak yang dikubur di pasir-pasir. Ketika dikubur di pasir-pasir, banjir datang. Terus akibatnya apa? Tersapu oleh banjir. Ya kalau banjirnya langsung ke bawah jauh, itu mungkin tidak akan menimbulkan masalah. Tapi kalau banjirnya dikit, terus hanya cuma membuka doang lubangnya seperti mayat-mayat COVID di rorotan, kena banjir sedikit, kebuka, peti-petinya kebuka ya. Untung ada plastiknya, ada petinya. Nah kalau enggak coba tulangnya berserakan, masih ada yang masih sisa-sisa dagingnya masih ada. Ya, ini yang saya sebutkan bahwa agama Hindu dan Islam itu berbeda. Cara penguburan mayatnya pun sudah berbeda. Apalagi kalau ini persis sama seperti yang di Bali ya. Nih Pak Arief kasih videonya ya.
Di Bali itu, sebentar, ini soalnya dulu Pak Ari pernah ke sana. Kalau kelihatan nggak videonya? Iklan. Kelihatan, Pak. Ah, itu gerbangnya. Ada berang sini? Kelihatan nggak di situ? Kelihatan, Pak. Kelihatan kok, Pak. Suaranya nggak ada ya? Iya, nggak ada suara itu, Pak. Extinguishing the light. Ya, ini dikuburkan gitu aja tuh, ditaruh gitu aja. Ini familiar. Di Bali ini, di Bali ya, Trunyan Bali. Iya, Pak. Iya. Ada yang pernah ke situ? Pernah. Pernah. Iya, Pak. Keren sekali kamu udah ke situ. Pak Ari mau bilang pernah, enggak, bilang enggak pernah gitu kan. Soalnya Pak Ari cuma dari jauh doang, nggak sampai ke dalam-dalam kayak gini. Nah, ini desa wisata Trunyan. Wisata. Ya, itu di stop dulu. Itu serem ya, Pak? letaknya ada di Gunung Gede kalau nggak salah. Jadi kita untuk masuk ke wilayah desa Trunyan itu harus menyeberangi danau, ya. Harus menyeberangi danau dan nanti di situ kita akan diarahkan untuk ke beberapa tempat lokasi. Masih ada tuh mayat yang masih 3 hari masih ada. Masih menggunakan bajunya, ya. Masih menggunakan kebaya khas Bali ya, itu masih ada. Bau ya, Pak? Nah, itu uniknya ya, uniknya Trunyan. Menurut mereka nggak bau ya. Saya nggak tahu kalau bau apa enggak, belum pernah soalnya. Cuma kita cuma ngelihat dari jauh. Katanya paket MAN 21 cuma sampai sini gitu kan. Aduh, kok nggak bisa masuk gitu. Karena harus menyeberangi danau, katanya itu pakai sengaja memang katanya nggak diseberangkan karena agenda dari MAN 21 itu banyak supaya nanti katanya bisa ke sini lagi katanya gitu orang situ bilangnya. Ya kalau saya mah pengennya pengen lihat ke dalam kayak gimana gitu ya. Tapi menurut mereka nggak bau. Kenapa nggak bau? Karena di situ ada pohon ya. Saya nggak tahu nama pohonnya itu, ada duitnya tuh. Nah tuh kan, tuh. Oh, iya, Cuma iya, tuh iya. ada mayat yang baru 1 bulan. Ini yang udah bertahun-tahun, ada yang sudah hancur dan seterusnya, ada yang tangan. Ya. Sebimo. Ya. Ini wilayah Trunyan ya, salah satu tempat destinasi wisata di Bali ya, sangat banyak, sangat kaya. Saya sebetulnya ingin mengatakan begini, poin dari Trunyan ini adalah sebetulnya dia merupakan masyarakat Hindu yang kemudian tergeser oleh pengaruh Islam. Jadi kalau misalnya dari Banyuwangi nyebrang ke timur itu mereka sudah safe, sudah aman gitu. Karena Jawa pada waktu itu sudah dipengaruhi, sudah hampir 70-60% dikuasai oleh Islam. Ya. Jadi ketika Sunan Kalijaga menyatakan dan memastikan bahwa kerajaan Majapahit itu harus dan tunduk pada kekuatan Islam, saat itu sebagian masyarakat yang mereka kuat dalam tradisi Hindu dan Buddha, terutama adalah Hindunya ya, Hindu mereka menyeberang ke wilayah timur. Artinya ke sebuah pulau yang dinamakan sebagai Pulau Dewata atau yang kita sebut dengan Pulau Bali. Nah ini salah satu tradisi di mereka. Cuma ditutup pakai bambu ya, pagar-pagar bambu, kemudian dikasih semacam payung begitu, atau mungkin ada juga yang terbuka.
dibiarkan begitu saja, tidak bau karena ada pohon-pohon yang mereka sebut sebagai, saya lupa nama pohonnya, tapi pohon itu wangi sekali sehingga menutupi bau yang datang dari mayat-mayat yang dikubur di sana. Sekaligus saya menjelaskan bahwa perbedaan antara Hindu dan Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di India itu saya mau sampaikan. Atau mungkin sudah ada yang tahu duluan. Silakan, ada yang mau cerita enggak? Perbedaan antara Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di India. Ini kita bicara konsep agama ya. Ada yang bisa? Ada yang tahu perbedaan antara Hindu di India dan Hindu yang ada di Bali? Beda Pak. Kalau di Bali itu ada uruk-uruk gitu kan. Di India nggak ada. Bisa aja seperti itu ya. Bisa. Ada yang lain coba mau sampaikan? Ya, tradisinya itu unik sekali. Bahkan di India pun nggak ada. Tradisi yang ada di Bali itu nggak ada. Seunik itu, bahkan kemudian menjadi satu destinasi wisata terkenal di seluruh seantero dunia, itu tahu semua. Indonesia bahkan nggak dikenal. Yang dikenal justru malah Bali. Bali seolah-olah kayak negara sendiri gitu. Orang mengenal Bali ya Bali, negara Bali, nggak ada. Indonesia di mana ya? Saya lebih kenalnya Bali itu. Sorry ya. Seperti itu barangkali ya. Gambaran tentang orang luar menilai masyarakat dan kebudayaan Bali. Ada kekhususan di situ. Saya mau ceritakan gini, perbedaannya adalah kalau di Bali itu nanti kita kenal dengan istilah ya ini sedang ditunjukkan ya. Seperti itu aja tuh. Ada lalatnya pasti bau lah. Cuma ketutup sama harum ya, atau wanginya pepohonan yang ada di sekitar, dan sengaja memang seperti itu. Itulah tradisi di Trunyan. Agak ngeri, agak serem, berbeda sekali dengan tradisi khas dari agama Hindu itu sendiri, di mana dalam tradisi agama Hindu selalu disebutkan bahwa nggak kelihatan nih gambarnya. Sorry. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi perbedaannya, saya mau sampaikan dulu, perbedaannya adalah kalau di Hindu, ya, mereka mengenal dengan istilah 3 dewa. Atau disebut dengan istilah Triwulan. Ya, salah. Aulia, kok Triwulan sih? Salah Pak. Trimurti, nggak apa-apa. Salah itu artinya proses. Baru nggak pernah menyalahkan yang salah. Yang salah adalah yang nggak pernah mau belajar, yang nggak pernah mau berusaha, dan seterusnya. Ya, salah biasa. Trimurti itu artinya 3 dewa. 3 dewa itu apa saja? Yang pertama adalah Brahma. 2, Wisnu. Terakhir Siapa lagi ya? Sipa. Siwa ya. Oh, Siwa ya Pak. Siwa. Kan ada di NTP Pak. Tapi di sini nggak ada nama Siva kan? Ada teman kamu namanya Siva ya, kelas 11 tapi. Di sini nggak ada kan Siva kan? Kalau ada marah ntar dia loh. Siva. Bapak, tapi setahu saya Bapak yang kan saya punya teman orang Hindu juga, dia asli Bali kan. Nah terus aku suka nanya kan katanya kalau orang Hindu nggak boleh makan sapi karena sapi itu ada Tuhannya dia gitu kan, dewanya dia ya Pak. Iya. Nah terus tapi dia bilang enggak kok, kalau di Bali nggak diwajib, maksudnya enggak, jadi nggak semuanya gimana sih ngomongnya? Jadi di Bali tuh makan sapi tuh boleh-boleh aja orang Hindu, nggak kayak orang Hindu biasanya gitu Pak. Apa karena udah tercemar gitu ya agamanya? Nggak semua kepercayaan nganggap agama sapi tercemar gitu. ya. Iya, apa karena udah tercemar kali ya? Tapi kamu nyalain kamera apa? Nela, kamu nyalain kamera dulu lah. Jadi kenapa? Temanmu tuh orang mana? Nel, temanmu orang mana? Suaramu nggak ada.
Suaramu nggak ada dari tadi. Oh iya, orang Hindu, orang Bali. Orang Bali dia di Jakarta gitu, lagi main apa gimana? Nah, enggak, saya virtual, tahu teman virtual. Wis, keren, virtual. Terus dia bilang apa? Dia bilang apa? Dia kan aku nanya, kalau di Bali emang orang Hindu itu nggak boleh makan sapi ya? Terus habis itu dia bilang enggak juga kok, banyak banget kok orang Hindu yang makan sapi. Terus Kamu nanya dia enggak? Hah? Kamu nanya dia makan apa enggak? Aku nanya, dia makan. Oh, enggak semuanya makan. Berarti dia mungkin makan. Tetangganya dia enggak makan ya? Hah? Mungkin tetangganya dia enggak makan gitu ya? Tapi kalau misalnya nih, kan di sono tetangganya kan juga beragama gitu kan, banyak. Jadi kayak misalnya kayak kemarin lebaran potong sapi, itu dibagi-bagiin juga ke orang Buddha-Budanya gitu loh. Hindu. Iya, Hindu kok Buddha sih, Hindu. Dimakan apa enggak? Dimakan. Orang dibagiinnya tuh kayak udah disemur gitu loh, Bapak. Kayak udah dimasak. Kamu bilang dong, masa dewa kamu dimakan gitu? Kamu enggak tahu, gitu. Pak. Kayaknya agamanya udah tercemar deh, Pak. Ya, Pak. Endingnya gitu ya, agama tercemar. Keren istilah agama tercemar ya. Boleh catat, garis bawain. Agama tercemar. Mungkin tercemar mungkin ya, kita nggak tahu juga. Atau mungkin barangkali dia makan, kemudian dia lepehin, kan bisa aja. Aduh ya ampun, maaf, dewa maaf. Saya lepehin ya, dewa maaf, nggak jadi makan kamu, maaf, kasihan gitu. Orang dia bilang Pak, habis dilepehin itunya dikemanain, Pak? Hah? Dilepehin nanti dia terbang lagi ke angkasa. Gitu. Masih para dewa ya. Oke, terima kasih Naila, keren sekali ya. Dia sering virtual, sering ngobrol-ngobrol sama orang Bali ya. Putu ya, putu. Iya, putu. Putu wedon ya, putu ya. Orang Bali biasanya putu. T-nya itu jadinya kayak pakai H, putu. Iya, terus dia kalau manggil kamu tuh jadi he, apa ya? Ble, bukan he. He juga, he itu kayak bahasa kasarnya kita, kayak lu gitu. Ya. Beli panggilannya beli biasanya. Iya, beli juga bisa, he juga bisa. Ibu. He dan beli. Kalau he mah semua juga, kita juga manggil pakai he juga. Kalau beli iya ya. Jadi oke, ada lagi Nela. Kamu cerita kamu tentang budaya di Bali. Kenapa, itu apa yang diceritain apa lagi? Boleh kamu cerita. Apa lagi ya? Apalagi ada nggak temenmu apa itu dia SMA atau SMP atau kuliah? Iya ada kuliah, ada SMA. Oh, kamu lagi deketin dia gitu. Astagfirullahaladzim nggak gitu Bapak. Iya Pak. Emang kenapa? Nggak apa-apa dong. Ketemu dari Telegram Pak dia Pak. Telegram, iya. Kamu ketemu di Telegram ya. Kamu deketin dia juga nggak apa-apa. Tapi kamu Islamkan gitu. Ya boleh-boleh saja. Nggak boleh. Masa nggak boleh? Tapi aku boleh makan sapi, kamu enggak gituin Pak. Hah? Dia makan sapi kan tadi gue bilang. Iya, sama dia diapain aja? Pasti diapain aja, Nela. Itu disemur katanya, Bapak, dimasak kayak kita masak biasa. Iya, diapain? Dibakar, di sate atau diapain sama aja dong. Kalau dia di sate, kalau di sate kepanasan dong dewanya. Hah? Ya nggak tahu Bapak, itu mah mereka pada makan katanya. Orang gitu deh, pokoknya mamanya aja masak gitu. Kamu masih pertemanan sampai sekarang? Masih. Ya, selamat ya. Ditunggu undangannya. Astagfirullahaladzim Bapak. Ya Allah. Bapak. Emang kenapa? Kan ya, kita tidak boleh mengambil hatinya Bapak. Kita nggak boleh ngambilnya dari Tuhan. Kalau buat dakwah Islam nggak apa-apa, emang kenapa? Boleh lah. Kan dakwah itu bisa lewat perkawinan. Dakwah itu bisa lewat pendidikan. Tapi Bapak ya, Astagfirullahaladzim. Oke, makasih Naila ya. Tahu Bapak yang mualaf, tapi nanti tengah-tengahnya malah jadi pasangannya yang ikut ke pasangan yang Kristen atau agama lain. Itu namanya nggak strong itu.
Namanya itu akidahnya nggak strong, jiwanya nggak kuat ya. Kalau jiwa yang kuat itu adalah jiwa yang tidak pernah bergeser. Dia yakin dengan itu, berpegang teguh dengan itu, dan memang ya semestinya kayak gitu ya, terutama dalam agama. Nah, kalau kita sudah yakin diajarkan, disampaikan oleh orang tua kita ya, oleh guru kita tentang Islam ya, jelas gitu loh. Dan itu kan juga real, nyata. Makanya pembuktian kebenaran itu kan ketika kita bisa merasakan dengan sebaik-baiknya ya, sekuat-kuatnya keyakinan kita begitu, maka itu yang kemudian menjadi sesuatu yang kita pegang, kita mengikatkan diri gitu dengan ikatan itu. Makanya agama itu juga disebut sebagai ikatan. Ya, agama itu juga disebut sebagai ikatan. Itulah agama. Ya, poin-poin yang kemudian saya kira bisa menjadi fondasi kita di dalam kehidupan sosial, terutama adalah dalam hal berkeyakinan. Ya. Nah, ini situasi tentang kehidupan mereka, suasana di Bali. Saya kira cukup ya. Saya hentikan dulu share-nya. Stop. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas masukan dan juga info-infonya berkaitan dengan kehidupan keagamaan mereka. Nanti yang mau cerita-cerita lain itu sangat boleh sekali, sangat terbuka untuk bisa kita saling sharing. Apapun itu terkait dengan materi, terkait dengan kehidupan kita. Karena begini, kenapa kok jadi ngomongin Bali, Pak? Ya memang nggak bisa dilepaskan. Sejarah itu nggak bisa kemudian berdiri di satu tempat. Sejarah itu akan selalu berkorelasi, berkaitan, berkelindan, ya. Selalu punya ikatan, selalu punya jalur-jalur. Makanya kan kemudian di dalam istilah sejarah itu dikenal dengan istilah sajaroh pohon. Pohon itu kan selalu punya cabang-cabang, punya kaitan, punya akar. Akarnya kemanapun yang dia bisa memungkinkan untuk dia tumbuh, berkembang, membesar, mengambil air, mengambil sumber kehidupan, itu yang juga yang sejarah pun demikian. Sejarah selalu punya sumber kehidupan. Nah, ini nanti yang membedakan dengan konsep Hindu yang ada di Bali dengan yang ada di India adalah, kalau di India itu yang tadi Trimurti, kalau di Bali beda lagi. Ini kan menarik. Hindunya itu beda dengan Hindu yang ada di India. Di Bali itu dikenal satu dewa, ada satu dewa, dewa di atas dewa. Ya, dewa di atas dewa. Itu yang mereka sebut dengan istilah Sang Hyang Widiwasa. Ya. Apalagi sebutannya itu? Ada istilahnya. Sang Jati, ya. Sang Hyang Widiwasa, artinya Tuhan yang maha kuasa yang merajai beberapa dewa yang diyakini, ya. Ada telepon, biarin sajalah. Ya, gitu ya, teman-teman dan juga anak-anakku sekalian. Tapi mengganggu sekali. Saya angkat dulu teleponnya ya. Kalau nggak apa-apa ya. Mas, saya lagi di kelas ya. Saya ngajar dulu ya. Ya, terima kasih. Salam. Iya, jadi itu ya. Maaf tadi ada telepon. Jadi konsep Hindu itu adalah 3 dewa. Sementara yang ada di Bali itu sampai
ada dewa di atas dewa. Ya. Dewa di atas dewa. Jadi di atasnya dewa-dewa itu yang disebut sebagai Brahma. Brahma itu dewa apa? Pencipta. Brahma, Wisnu itu apa? Wisnu itu apa? Dewa Wisnu itu apa? Pemelihara. Oke, ya. Kemudian Shiva, dewa penghancur atau perusak. Nah, di atasnya itu kalau di dalam konsep masyarakat Bali itu ada namanya Sang Hyang Widiwasa, ya. Itu konsep yang saya kira sangat penting ya, menarik, unik ya, berbeda dengan sistem keagamaan yang ada di India, ya. Jadi kalau di Bali itu tauhidnya ada ya, tauhid dalam artian satu Tuhan ya, di atas segala-galanya itu ada. Ya, kita juga tidak pernah sampai pada satu kesimpulan sebetulnya Tuhannya itu beda-beda atau gimana ya. Tapi dalam konsep Islam jelas. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sembahan, tidak ada panutan, tidak ada pedoman, tidak ada penguasa selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya satu itu. Nah, Islam itu konsep yang menang dalam konsep ketauhidan. Itu luar biasanya Islam. Bahkan filsafat yang sekarang juga berkembang itu adalah filsafat ketuhanan yang itu jelas-jelas dari Islam. Ya. Mau kita bicara agama lain, misalnya Kristen, pada saat tertentu dia harus terbentur pada konsep Trinitas. Wah, tiga sosok Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Simbo, Tuhan Tole, ya. Ada 3 Tuhan. Walaupun pada penjelasan mereka tetap bersikukuh bahwa saya satu Tuhan. Lalu menggambarkan Trinitas itu dengan konsep apa misalnya? Dengan konsep minum kopi. Kopi itu terdiri dari gula, ya apa? Air, kopi, dan gula. Ya, ini saya kira yang kemudian membedakan. Tapi di kita adalah jelas, di Islam itu sangat jelas konsep ketuhanannya, dan itu yang menjadi kekuatan fundamental dari ajaran Islam. Saya kira itu ya. Nah, kemudian kita coba masuk ke tadi baru pengantar ya. Ke tema kita yang tadi adalah, nah ini dia. Buka lagi. Iya, Hindu dan Buddha. Nah, konsepnya tadi adalah bahwa agama itu ada 2, yaitu agama samawi. Maka di dalam Al-Quran itu dikenal dengan istilah as-samawati wal ard, agama langit dan agama bumi. Nah, agama samawi itu adalah 3 agama yang sudah sangat dikenal ya, sudah sangat dikenal, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Itu yang dikenal sebagai agama samawi. Ya, Mas? Oh iya. Nah, taruh situ, Mas. Dimakan, Mas. Ya, kemudian agama ardi adalah agama-agama bumi, merupakan hasil pemikiran, hasil perenungan, hasil berfilsafat juga, seperti misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Ya. Ini yang disebut sebagai agama arti. Jadi sebetulnya konsepnya ada agama yang berasal dari Tuhan, ada agama yang berasal dari manusia. Selebihnya kalian saya yakin punya kesempatan untuk bisa mengkaji lebih dalam tentang konsep-konsep Hindu dan Buddha, ya. Kalian tidak menutup kemungkinan, meskipun seorang ekonom ya, nanti Pak
Saya nggak tertarik di pekerjaan sebagai sejarawan atau sebagai antropolog atau sebagai apapun. Tapi kalau bekal ya antropologi, bekal arkeologi, bekal sejarah itu kalian punya, itu luar biasa. Ya. Banyak orang-orang yang dia bekerja di bidang-bidang lain, ya, tapi sejarahnya itu bagus sekali. Kepedulian terhadap dunia arkeologi itu luar biasa. Atau nanti saya betul-betul suka sejarah, Pak. Justru malah saya ingin sejarah sekali. Saya ingin bekerja di Balai Arkeologi, ya. Di Jakarta ini masuk dalam cakupan kerja dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Ya, Pak Arief 2 tahun menjadi penulis di Balai Arkeologi Jawa Barat untuk menulis artikel, ya. Dan terakhir sebetulnya kemarin saya belum kelar-kelar juga untuk menulis artikel. Nah, siapa tahu nanti yang bisa kerja full di Balai Arkeologi, ya, di Cimahi sana, kantor pusatnya. Pak Arief pingin banget dari dulu malah, tapi hanya sebagai penulis doang, penulis lepas dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Emang kerjanya ngapain aja Pak gitu Pak? Penelitian aja, tapi kalau penelitiannya kan kalau orang Pak Arief guru kan nggak kemana-mana. Pak Arief penelitiannya cuma meneliti kitab naskah kuno Jawa, namanya adalah Serat Sabdo Palon. Ya. Bahasanya bahasa Pak? Bahasa Jawa. Oh, Sanskerta bukan? Tulisannya Pak? Bukan. Kebetulan justru malah yang kebetulan yang Pak Arief bahasa Jawa sih, kalau yang ini bahasa Jawa. Ditambah suluk linglungnya Sunan Kalijogo. Kalau itu justru malah ada tulisan-tulisan apa namanya, pekun ya, kayak tulisan Arab tapi gundul gitu. Ya, Arab gundul namanya ya, seperti itu. Jadi itu Bapak Artin itu Pak? Apa? Bapak Artin itu bukunya Pak, kitabnya. Kebetulan Pak Arief bukan ahli untuk mengartikan itu. Kalau nulis Jawa, bahasa Jawa bisa. Saya sedikit baca, tapi lebih kepada menggunakan data-data yang sudah ada, yaitu karyanya Dharma Sangka ya. Dharma Sangka, bukunya ada di bawah. Itu sudah diartikan. Ya, sudah diartikan, ya kita tinggal menganalisis saja, menambahkan. Tahun lalu judulnya itu adalah Spiritualitas Masyarakat Jawa. Tahun ini kebetulan saya khusus bicara tentang Sabdo Palon ketika dia berpendapat tentang adanya bencana yang terjadi di Indonesia bahkan dunia. Karena 500 tahun yang lalu Sabdo Palon itu pernah menuliskan, sebetulnya Sabdo Palon nggak menuliskan, Sabdo Palon itu hanya menyatakan. Dan catatan itu direkam oleh Sunan Kalijogo, ya, direkam oleh Sunan Kalijogo, dan di situ tercatat bahwa Sabdo Palon menyatakan bahwa 500 tahun yang akan datang setelah hancurnya kerajaan Hindu dan Bunda, nanti masih ada kaitan dengan pelajaran kita ya. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, 500 tahun itu kerajaan Majapahit itu runtuh tahun 1478. Maka 500 tahun yang akan datang itu tahun berapa? Ulangi ya. Jadi runtuhnya Majapahit itu adalah ketika terjadi pembicaraan antara Brawijaya yang kelima dengan Pangeran Raden Patah dan juga Pangeran Diponegoro. Di situ dia menyatakan bahwa saya tugas saya selesai, saya nggak akan menjadi penasehat Raja-Raja Jawa. Tapi ingat ya, 500 tahun lagi saya akan datang dan akan muncul sebagai kekuatan yang menghancurkan karena ulah manusia itu sendiri. Kalau manusianya nggak bikin kerusakan sih, saya nggak akan seperti itu. Itu pernyataan yang dibuat oleh Sabdo Palon. Biasanya kalau kita bicara tentang Sabdo Palon, biasanya dikaitkan dengan tokoh satunya lagi, pendampingnya Brawijaya pada waktu itu adalah Sabdo Palon Naya Genggong. Nanti kamu baca-baca ya terkait dengan itu. Ya. Jadi siapa tahu di antara Anda ada yang suka dengan dunia naskah. Ya, naskah-naskah kuno itu kita sangat
kuaya ya. Anda datang ke museum Sasono Budoyo di depan keraton persis, jalan menuju ke Malioboro, di situ ada Sasana Budaya, Sasono Budoyo. Di situ kumpulan naskah itu banyak sekali ya. Dan nggak semua orang bisa mengartikan itu. Lucunya nanti kan, nah kebetulan untuk naskah itu belum banyak yang sekapasitas orang-orang kita sendiri. Orang Belanda masih baca. Tapi begini, masalahnya adalah justru kalau misalnya bicara tentang suluk babat Pangeran Diponegoro itu dikuasai sepenuhnya oleh seorang tokoh bernama Peter Carey. Orang berkebangsaan Amerika ya, Peter Carey. Itu luar biasa penguasaan terhadap babat Pangeran Diponegoro. Di mana dalam babat itu disebutkan dia yang kemudian ramai di media, ya, di medsos-medsos itu, wah kalau begitu Pangeran Diponegoro itu suka minum arak juga ya. Lalu oleh Peter Carey dikatakan bahwa itu sebuah kelaziman, kewajaran di penjara di wilayah Sulawesi itu, dia tuliskan itu, dia catat gitu kan. Orang Jawa dulu ya, biasa kalau dia membuat sebuah status itu pasti menggunakan pembang, namanya babat. Babat Pangeran Diponegoro, dan di dalam babat itu diceritakan tentang apa? Diceritakan tentang aktivitas dia. Saya dikasih minum tuak gitu kan, ya saya minum gitu kan. Nah, kemudian ada alasan yang kemudian disampaikan oleh Pangeran Diponegoro oleh Peter Carey, hasil kajian dia sendiri, orang luar, saya sendiri belum pernah ngelihat itu babat itu, belum pernah baca. Yang saya baru baca dan sedang geluti ya itu Sabdo Palon. Tapi kalau yang ini saya belum pernah lihat naskahnya seperti apa. Tulisan tangannya itu kayak gimana. Ya itu namanya babat Pangeran Diponegoro. Ya. Jadi teman-teman, brother dan sister, anak-anakku yang luar biasa, kita memiliki kekayaan naskah yang sangat kaya, sangat luar biasa. Anda harus yang kuasa itu. Jangan terlena dengan lain-lain. Setuju? Setuju. Harus setuju. Karena setelah ini bukan saya lagi, Anda yang meneruskan. Kecuali saya bisa hidup sampai 150 tahun. Mungkin yang meninggal bisa kalian duluan daripada saya. Kalau umur saya 150 tahun. Umur saya mungkin setelah ini, hari besok, bulan besok kan nggak tahu. Makanya saya ingin meniupkan emosi ini kepada teman-teman semua ya. Alvito dan kawan-kawan, Akila, Aulia, Rifki, dan lain-lain ya. Harus punya spirit itu ya. Karena harus bisa menjaga warisan leluhur bangsa Indonesia yang sangat kaya raya. Oke. Ini kok yang tampil gini ya? Itu yang di layar kelihatannya apa tuh? Itu drive ya? Tuh, kok drive ya? Iya, buat drive doang, Pak. Pantas saja ya, nggak kelihatan dari tadi. Berarti saya kembali ke sini. Masih drive. Saya ulang lagi, kita tampilkan yang versi apa namanya itu? Google Sheet ya. Nah ini, begitu ya. Nah, selanjutnya, masih loading. Ya, selanjutnya adalah, nah tadi Dewa sudah, ini konsep Trimurti yang diyakini dalam Hindu ya.
diyakini dalam Hindu. Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, kalau yang Bali tadi itu beda karena ada additional, ya. Ada tambahannya, yaitu dewa di atas dewa. Apa itu Pak dewanya namanya, Pak? Dewa di atas dewa itu namanya adalah Sang Hyang Widiwasa. Sebetulnya kalau konsep Sang Hyang Widiwasa itu sudah lama ya di Jawa itu ya. Di Jawa itu sudah lama. Sang Hyang Widiwasa itu penguasa tunggal. Itu sudah sangat lama sebetulnya sebelum kedatangan konsep-konsep Brahma, Wisnu, Siwa ya. Itu sudah ada Sang Hyang Widiwasa. Makanya ketika agama-agama dengan konsep monoteisme itu datang, itu gampang diterima. Islam ajarannya apa? Tuhan satu, sudah ada di kita. Ya kita gampang terima, langsung adaptif gitu loh. Itu yang dinamakan dengan local genius ya. Kecerdasan lokal itu sudah lama kita dapatkan. Maaf, kita sampai jam berapa ya? Enggak tahu, Pak. Tadi 9:30 istirahat, Pak, tapi kan Bapak lanjut. Oh, berarti 15 menit lagi, sekitar 10 menit lagi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti kamu istirahat. Kasih tahu Pak Ari nanti kalau sudah mau bel, Pak. Ya. Nggak ada bel, Pak. Ya bel sendiri aja ya. Bel aja. Oke, berikutnya adalah Hindu dan kitab suci. Nah, kalau di Hindu itu ada namanya 4 kitab ya. 4 kitabnya itu kalau kitab utamanya adalah Weda, tapi Weda itu sebetulnya terbagi dalam beberapa pembagian atau bab lah. Yang pertama adalah Rig Weda, berisi syair puji-pujian terhadap para dewa. Yajurveda itu berisi doa-doa pengantar sesaji. Jadi katanya dengan sesaji kan, namanya juga Hindu dan Buddha. Tadi di Desa Turunnya juga kelihatan sesajen ya. Di Bali itu yang namanya sesajen, hampir tiap sudut itu isinya sesajen. Makanya kalau Pak Miko kemudian nggak betah di Bali, itu karena dia muntah-muntah gara-gara setiap mau makan baunya bau kembang, setiap mau makan baunya kembang. Sesajen itu dipasang di setiap sudut-sudut rumah. Setiap rumah itu ada. Ya, kalau dia alergi dengan bau-bau wangi ya seperti itu. Ya kalau yang enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Cuma mungkin makanannya kita harus cek halalan atau enggak, halal apa enggak kan gitu ya. Bali itu isinya gitu semua. Setiap tempat ujung depan rumahnya pasti yang ada tempat peribadatan. Kecuali yang kismin. Kalau yang kismin itu ya enggak punya. Mungkin hanya sajiannya jadi dalam rumah. Tapi yang kalau dia orang-orang kaya biasanya ada tempat ibadah. Kalau di kita mungkin punya musola sendiri lah ibaratnya gitu ya. Gimana tuh kalau Islam itu punya musola sendiri? Nggak apa-apa ya. Ya artinya kalau orang kampung itu dia punya musola karena mungkin kerjaan di sawah, jauh dari masjid, dia punya musola, sholat di rumah ya nggak apa-apa ya. Tapi saatnya jamaah ya jamaah. Ya. Kemudian kitab Samaweda merupakan nyanyian dalam upacara. Atharva Weda merupakan mantra-mantra. Nah, kalau bicara mantra nih ya, Hindu-Hindu ini ya mantra ini. Saya nggak tahu ya, apakah kemudian agama-agama itu justru sebetulnya berkolaborasi dengan makhluk lain apa enggak? Wallahu a'lam ya. Karena semua agama itu hampir ada persentuhan dengan itu. Kristen juga punya aliran Lucifer ya. Ada yang pernah dengar nggak Lucifer itu? Iya, Pak, iblis itu, Pak. Iblis. Salah satu 7 dosa besar. Ya, penganut setan, penganut iblis. Kayak Mongol itu yang komika itu juga pernah terlibat ya dengan kelompok-kelompok penganut setan. Kristen penganut setan, Islam penganut setan. Ada nggak? Waduh, serem juga nih kalau ada Islam. Ya. Atau mungkin kelompok-kelompok tertentu ya yang memanfaatkan itu sebagai. Saya pernah nonton videonya Karma. Kamu Karma tahu nggak namanya siapa itu? Lupa Pak. Kiyoshi ya, betul nggak? Roy Kiyoshi. Coba di kamarnya dia. Kamu cek ya benar apa enggak ya. Di kamarnya dia itu ada kamar pertemuan dia dengan Nyi Roro Kidul. Nah, di ruang pertemuan dia dengan Nyi Roro Kidul itu ada Al-Qur'an, ada benda-benda yang simbolnya itu simbol agama lah. Itu ada ya. Al-Quran ada dibuka nih. Ada Al-Quran juga nih, serem juga.
Ya, walau alam ya. Walau alam. Saya kadang-kadang kalau dengar cerita-cerita itu agak merinding gimana gitu ya. Ada orang seorang yang dia bisa hafal Al-Quran, syaratnya satu katanya. Tapi walau ini bisa jadi, ini sekedar cerita ya, walau alam benar apa enggak ya. Teman saya waktu kuliah dia cerita gitu. Saya orang Jawa Tengah kata dia, ada Pak Arif dia bisa hafal Al-Quran, tapi syaratnya satu. Setiap kali dia buang air besar, itu lembar yang dia hafal itu dipakai untuk membersihkan kotoran. Nauzubillah min zalik. Itu ada yang kalau misalnya dia penyembah apa namanya? Penyembah syaitan kan bisa aja. Dalam rangka untuk ingat-ingat doang buat dia mencari kekayaan segala macam kan bisa aja. Ya, mudah-mudahan kita bukan dari kelompok itu yang kemudian menghafal Al-Quran karena bantuan gaib dan seterusnya. Tapi karena memang kemampuan kita, kegigihan kita untuk menghafal Al-Quran, ya. Artinya dengan cara yang benar. Ya. Soal itu kekuatan lain gaib setan kita kan percaya dalam realnya itu ada. Ya. Tapi bukan kita mengikuti pola mereka, karena pola yang kita ikuti adalah pola-pola yang sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran. Begitu ya. Oke, selanjutnya sistem kasta. Di dalam masyarakat Hindu kita mengenal sistem kasta. Kasta itu apa? Kasta adalah sistem stratifikasi sosial pada masyarakat Hindu di mana sistem kelasnya ditentukan berdasarkan ras atau diwariskan secara turun-temurun dari leluhurnya. Ya, tapi sebelum saya cerita tentang macam-macam kasta itu, jadi kasta itu yang sering kali Pak Arif sampaikan di forum-forum kuliah itu adalah begini. Jadi India itu merupakan keturunan atau ras yang berasal dari bangsa Arya. Salah satunya. Satu lagi adalah ras asli orang India. Ras asli orang India itu namanya adalah Dravida. Kalau bangsa Arya itu berasal dari Iran, berasal dari Jerman. Bangsa Arya itu adalah leluhur dari masyarakat Iran, masyarakat Jerman, dan India. India yang Arya. Maka Arya, dia merasa dirinya adalah sebagai kelompok ras yang paling bagus, yang paling hebat. Itu suku bangsa Arya. Kalau saya gambarkan, contoh realnya adalah ya orang Jerman. Kamu lihat saja orang Jerman. Yang tinggi-tinggi siapa? Orang Jerman yang kamu kenal. Ada pemain bola cowok. Harus tahu pemain bola yang tinggi siapa? Ibrahimovic. Hah? Kloset ya? Ozil. Ozil itu campuran Turki ya? Kloset ya, kloset. Kloset itu bukannya kamar mandi ya, kloset. Klose. Pemain bola. Bener. Simbol yang kemudian ditakuti adalah Adolf Hitler. Makanya sekarang ada namanya neo-Nazi. Waduh, serem banget. Merasa dirinya sebagai ras paling unggul, paling bagus, paling ganteng, paling segala-galanya, paling kuat gitu. Ya, itu namanya bangsa Arya. Sama kayak Iran. Iran sama itu. Tingginya sama itu kayak orang Jerman itu. Ganteng-ganteng, tinggi-tinggi. Waduh. Mungkin rata-rata 2 meteran lah rata-rata ya. Kalau kita kan 160 itu pun masih ditawar. Oh enggak, lu nggak segitu tingginya. Iya, ya. Tinggi kita ini masih ditawar ya. Oke, ini kasta. Nah, di dalam kasta itu ada kastanya 4. Kasta Brahmana adalah mereka kelompok agamawan, pendeta, kiai, ajengan, pastor dan seterusnya itu kelompok agama. Kesatria, tapi maksudnya itu di agama lain ya. Kalau di Hindu ya mereka sebut sebagai pendeta, biksu ya. Kesatria itu adalah kelas yang di dalamnya terdiri dari para raja, prajurit, bangsawan. Pokoknya kelas-kelas atas ini kesatria ya. Tapi hebat ya, agama itu masih nomor 1 ya.
Waisya adalah kelas yang di dalamnya terdiri dari para pedagang dan kelompok para pengusaha. Nah, satu lagi Sudra, kelas paling bawah. Gamble, the gamble. You know the gamble? You know the gamble? Sudra itu kelas the gamble. You know the gamble? Anda tahu the gamble? Gamble bukan judi ya, Pak? Gamble. Bukan judi. Gamble. Gembel ya. Oh, gembel ya, ampun. Judi lain lagi judi ya. Ini gembel nih, kelompoknya gembel. Saya tutup dulu ya. Tutup. Begitu ya, anak-anakku sekalian yang luar biasa, yang keren, mudah-mudahan mencerap pesan yang insya Allah saya niatkan untuk positif buat seluruh sivitas sambil menyalakan kamera semuanya. Silakan nyalakan kamera ya. Pesan positif yang saya berikan pada kesempatan siang hari ini ya. Sudah 26, sekitar 4 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan, silakan yang mau ditanyakan. Nah, minggu depan kita sudah mulai discuss ya. Minggu depan sudah mulai discuss antar kelompok. Kelompok 1 dulu lah besok ya. Asikap ya kelompok 1. Asikap. Gaf, nyalakan kamera semuanya. Asikap kelompok 1 bicara tentang, ini temanya bakal banyak banget nih, agak pusing juga Pak Arif ini. Asikap kelompok 1 bicara tentang, atau nanti Pak Arif kirim di WA aja ya Gaf ya. Iya Pak, di grup aja Pak. Di grup aja ya, biar nggak terlalu panjang, nanti Pak Arif biar bagi-bagi, karena materi tentang pemikiran banyak banget, materi tentang peristiwa banyak, materi tentang revolusi banyak. Waduh, yang mana ya? Bagus-bagus semua tuh. Ya, sementara pertemuannya cuma sekali. Ya, kalau bisa 2 kelompok ya 2 kelompok, nanti kita bagilah. Atau selama 1 semester itu tampil 2 kali ya, nggak apa-apa ya? Iya Pak. Boleh Pak, boleh. Ya, 1 semester ini tampil 2 kali. Kalau maksudnya itu pas pertemuan kayak gini udah 2 kelompok maju gitu kan, sama aja. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga seluruh sipil Akademika Man 21 Jakarta. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Idaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen DWA. Absen DWA. Absen DWA ya. Absen DWA. Pak. Ikut kok. Thank you.